Hari ke-1 Senin 20 Juni tahun 2025, perawat melakukan pengkajian. Kemampuan fungsional menggunakan Pertel Index pada NUI S 72 tahun, hasil skor 90 menunjukkan ketergantungan sebagian. Klien memerlukan bantuan saat mandi, berpindah tempat, menggunakan toilet, naik turun tangga, serta mengalami nokturia. Keterbatasan dipengaruhi oleh riwayat jatuh dan nyeri kronis akibat osteoartritis jenis. Di sini saya masuk ya. Iya, silakan. Perkenalkan nih, saya Bayu, mahasiswa keperawatan yang bertugas di ruang mawar. Minggu ini bagaimana kabar hari ini, Nek? Alhamdulillah baik, Nars. Cuma ini kaki saya mah kalau dibawa jalan masih suka sakit. Baik, Nek, kita juga akan membahas lutut dan kita juga akan melakukan pengkajian Pertel Index yang bertujuan itu untuk mengetahui kemampuan nenek seperti perilaku sehari-hari seperti makan, mandi, minum, BAK. Untuk kontrak waktunya itu sekitar 30 menit, Nek. Apakah nenek bersedia? Iya. Iya, Nars bersedia. Baik, Nek. Yang pertama itu ada makan. Kalau makan nenek bisa perlu bantuan sendiri atau seperti memotong kayak gitu tuh. Kalau makan itu masih bisa sendiri saya, Nars. Baik, Nek. Saya akan catat dulu, Nek. Untuk minum itu bisa sendiri atau perlu bantuan saat menuangkan airnya. Kalau minum juga masih bisa sendiri. Terus yang ketiga itu ada cuci muka. Saat cuci muka di kamar mandi, nenek itu bisa sendiri atau perlu bantuan total, nih? Kalau cuci muka kayak gitu masih bisa sendiri juga, Nars. Terus yang keluar dari toilet itu perlu bantuan atau bisa sendiri? Kalau yang keluar dari kamar mandi itu ya masih perlu bantuan, kayak dibantu bopong gitu. Berarti saat keluar kamar mandi masih perlu bantuan satu orang ya, Nek? Iya. Baik, untuk ke kamar mandi nenek perlu bantuan atau masih bisa melakukan sendiri? Itu juga perlu bantuan, apalagi kalau jongkok kan nggak bisa sendiri. Baik, Nek. Terus berjalan seperti berjalan berdatar itu nenek masih perlu bantuan satu orang atau tidak, Nek? Perlu, tapi suka pakai tongkat juga. Terus jalannya juga pelan-pelan. Baik, untuk naik tangga nenek itu perlu bantuan tongkat atau tidak, Nek? Perlu bantuan tongkat, soalnya kan takut jatuh lagi. Iya sih. Terus saat melakukan memakai pakaian baju atau melepas itu nenek masih perlu bantuan atau bisa sendiri? Kalau untuk pakai pakaian itu masih bisa sendiri, cuman agak lama. Nah, terus untuk BAK dan BAB itu bisa melakukan sendiri atau perlu bantuan saat masuk ke toiletnya? Untuk BAK atau BAB itu masih perlu bantuan. Cuma kalau BAK itu saya suka kebangun kalau malam, jadi tidurnya nggak nyenyak. Terus untuk olahraga ringan seperti itu tuh perlu bantuan atau harus ada temannya gitu, Nek? Kalau buat olahraga tuh harus ada temennya, ada dampingannya lah gitu, biar ada yang jagain biar gak jatuh. Baik, Nek. Terus ya yang terakhir itu ada saat waktu luang tuh nenek ngapain gitu? Kalau waktu luang saya biasanya duduk di teras terus dengerin radio aja gitu aja udah. Baik, Nek, untuk kedua pengkajian hari ini sudah selesai. Terima kasih waktunya. Iya, terus sama-sama. Untuk hasilnya itu bagaimana ya? Dari hasil pengkajian total skornya itu 90. Artinya nenek itu masuk kategori tergantungan sebagian. Tapi sebagian besarnya aktivitasnya nenek masih bisa dilakukan sendiri seperti makan, minum, ke toilet, berpakaian. Oh gitu ya, Nars? Ya, Nek, besok rekan saya akan datang ke sini akan melakukan pengkajian ingatan dan konsentrasi nenek. Sekarang nenek istirahat dulu ya. Iya. Baik, Nek, saya akan kembali ke ruangan. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Hari kedua Selasa 21 Juni tahun 2025, perawat melakukan pengkajian status mental menggunakan SPMSQ dan MMSE pada NUI S 72 tahun. Hasil SPMSQ menunjukkan fungsi intelektual utuh. 2 kesalahan, sedangkan MMSE memperoleh skor 25/30.
yang menandakan fungsi mental baik ditemukan, hambatan ringan pada orientasi, tanggal berhitung mundur, dan motorik halus akibat faktor usia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lo bukan Nurse Bayu ya? Iya, bukan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi, saya rekan Bayu yang akan menggantikan Bayu untuk hari ini, yang dimana saya di sini mau mengkaji Ibu tentang daya ingat dan konsentrasi. Ada dua yang ingin saya kaji, yaitu tentang SPMSQ dan MMSE. Untuk waktunya kurang lebih 30-40 menit. Apakah Nenek bersedia? Ya, bersedia. Kita langsung mulai aja ya. Ya. Dan untuk pertanyaannya mungkin hanya pertanyaan saja nih, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Nenek jawab dan tidak perlu bingung, Nenek nanti jawab sebisanya saja. Dan yang pertanyaan pertama itu, Nenek tahu nggak sekarang itu tanggal berapa? Sekarang tuh kalau nggak salah tanggal 21 Betul. bulan Juni. Oh iya, betul. Hari ini hari apa, Nek? Tahu nggak? Hari Selasa. Hari Selasa, ya betul. Nenek tahu nggak ini tempatnya namanya apa? Kalau nggak salah ini Panti Werda Sejahtera Abadi di Kamar Mawar. Kalau Nenek tahu nggak alamatnya di mana panti ini? Alamatnya itu di Jalan Kesambi nomor 17. Iya betul, Nek. Kalau umur Nenek berapa ya? Umur saya itu 72 tahun. Baik, Nek. Kalau Nenek lahir tahun berapa? Tahun 1953 kalau nggak salah. Kalau Nenek tahu nggak nama presiden kita di Indonesia itu saat ini siapa? Aduh, kalau nama presiden nggak tahu, soalnya jarang lihat berita. Kalau presiden yang sebelumnya Nenek tahu? Sama, itu juga nggak tahu. Udah, tidak apa-apa, Nek. Kalau boleh tahu siapa nama ibu kandung Nenek? Ibu Surtina. Oke. Nenek bisa nggak menghitung 20 dikurang 3 berapa ya? 20 dikurang 3 itu 17. Terus dikurang lagi 3? 17 dikurangi 3 itu 14. Terus 14 dikurangi 3 itu 11. Oke, udah. Ya, cukup Ibu. Bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, Ibu ya. Ini kita ingin mengkaji tentang MMSE. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yang dimana ini pertanyaan nanti langsung digabungkan saja. Kalau Nenek tahu nggak tanggal, bulan, dan tahun sekarang itu kapan? Sekarang itu tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Oke, Nenek. Ada beberapa yang salah ya nih ya. Saat ini itu bulan Juni bukan Juli. Kalau sekarang kita berada di negara mana dan provinsi apa? Sekarang itu di negara Indonesia. Provinsinya Provinsi Jawa Barat. Kotanya? Kota Cirebon. Kota Cirebon, betul, Nek. Baik, Nek, saya sekarang mau menyebutkan 3 benda. Tolong Nenek ingat ya. Buku, pulpen, dan jam tangan. Coba Nenek sebutkan kembali. Ada buku, pulpen, sama jam tangan. Ya, betul. Dan ini tahu apa namanya? Itu pulpen. Pulpen ini? Buku. Buku lainnya, Nek? Itu jam tangan. Oke, baik, Nek. Sekarang coba Nenek ulangi kalimat yang saya ucapkan ya. Tanpa, kalau, dan tetapi. Tanpa, kalau, dan tetapi. Baik, Nek. Sekarang Nenek ambil kertas ya, Nek, yang udah saya kasih tadi barusan. Dan coba Nenek lipat menggunakan tangan kanan. Seperti ini. Lalu Nenek simpan di kasur. Baik, sudah. Baik, Nek, untuk pengajian hari ini sudah selesai, Nek ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Nenek sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama, Nurse. Untuk hasilnya itu bagaimana ya? Untuk hasilnya bagus ya, Nek ya. Dan untuk hasil MMSN Nenek sendiri itu 25 dari 30. Itu di atas normal.
Dan di sini artinya fungsi mental nenek itu baik, hanya perlu sedikit latihan untuk berhitung. Dan besok kita akan ketemu lagi ya, Nek ya. Kita besok akan mengkaji tentang risiko jatuh, terutama karena nenek juga memakai tongkat ya, Nek ya, agar nenek juga bisa lebih berhati-hati dan agar nenek juga bisa tahu gitu apa yang harus nenek lakukan ketika nenek ingin keluar atau kemanapun itu. Gitu ya. Oh, ya, Nars. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ketiga Rabu 22 Juni tahun 2025, perawat melakukan screening risiko jatuh menggunakan Ontario Modified Stratified Sydney Scoring. Hasil skor ke-11 menunjukkan risiko jatuh sedang. Faktor risiko meliputi gangguan penglihatan, nokturia, membutuhkan bantuan saat berpindah, dan penggunaan tongkat akibat osteoartritis. Assalamualaikum, selamat pagi Nek. Waalaikumsalam. Ya Nek, saya yang menggantikan Sandi di hari kemarin. Baik Nek, sesuai janji kemarin kita akan melakukan pengkajian resiko jatuh dan CAS Index ya. Untuk waktu kontraknya itu kurang lebih 30-40 menit Nek. Apakah Nenek bersedia? Iya, bersedia, Nars. Baik Nek, kita mulai dari pengkajian resiko jatuh terlebih dahulu ya Nek. Ya, Nars. Baik Nek, sekarang yang pertama itu apakah Nenek 2 bulan terakhir ini pernah jatuh? Kalau 2 bulan ini nggak pernah jatuh, cuman waktu tahun 2022 itu jatuh. Baik Nek. Baik Nek, sekarang perhatikan saya dulu ya. Apakah Nenek sering bingung atau gelisah tanpa sebab? Enggak, alhamdulillah masih ingat jernih. Baik Nek, saya terusin dulu syukurnya. Nah tadi kan Nenek pernah cerita tentang penglihatan kanannya itu agak kabur. Apakah itu katarak Nek? Iya, kalau mata kanan katanya buram, katanya kan katarak. Tapi mata kiri itu udah pernah dioperasi. Baik Nek. Kalau soal buang air kecil kan Nenek kan pernah cerita tuh, katanya tiap malam itu terbangun. Itu apakah perubahan atau kebiasaan dulu Nek? Ya nah, waktu dulu di rumah juga kalau malam kebangun terus sampai 3 kali. Nenek ya sekarang soal berpindah nih, Nenek itu berpindah dari kursi itu perlu bantuan satu orang atau perlu bantuan tongkat Nek? Itu perlu bantuan tongkat, suka dituntun juga gitu. Baik Nek. Nah terus yang terakhir untuk berjalan, Nenek pakai tongkat terus ya tiap hari? Iya, harus pakai tongkat, soalnya kalau enggak takut jatuh lagi. Baik Nek, saya sekarang mau coba lihat Nenek berjalan atau berdiri sebentar, boleh Nek? Iya, boleh, Nars. Baik Nek, silakan duduk kembali Nek. Baik Nek, dari pengkajian hari ini resiko jatuh tadi sementara sudah cukup datanya. Sekarang kita lanjut dengan pengkajian kedua, yaitu tentang CAS Index. Kurang CAS Index yaitu ada 6 yang akan saya tanyakan, yaitu mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah tempat, kontrol, dan makan. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Nenek bersedia? Iya, bersedia, Nars. Itu sama kayak waktu kemarin ya, Nars? Ya, sama yang waktu pertemuan pertama sama saya. Baik ya, kita akan mulai ya Nek. Yang pertama itu soal mandi. Apakah Nenek bisa mandi sendiri sepenuhnya atau bantuan orang lain ya Nek? Kalau mandi itu saya udah sendiri. Cuman kalau untuk berjalan keluar itu masih perlu bantuan. Kalau berpakaian atau mengambil baju itu memakai sendiri atau perlu bantuan saat mengkancing? Kalau untuk berpakaian masih bisa sendiri, cuman agak lama. Baiknya. Terus yang untuk ke toilet Net,
ke toilet nek, mulai dari berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi itu perlu bantuan atau tidak? Iya, itu juga kalau ke kamar mandi perlu bantuan. Harus ada yang mendampingi. Baik nek. Sekarang soal berpindah ya nek, misalnya berpindah dari tempat tidur ke sofa tuh nek, apakah perlu bantuan satu orang atau tidak? Perlu bantuan juga kalau berpindah. Nah terus kalau kontrol buang air kecil itu apakah nenek bisa mengendalikan sendiri sepenuhnya atau tidak? Kalau buang air kecil bisa, cuma kalau malam sering kebangun, jadi tidurnya nggak nyenyak. Baik nek, jadi tetap bisa mengontrol sepenuhnya, hanya frekuensinya saja lebih sering di malam hari ya. Iya. Ini yang terakhir nek, soal makan. Nah, soal makan tuh apakah nenek bisa sendiri saat mengambil nasi atau lauknya atau perlu bantuan satu orang? Kalau buat makan itu bisa sendiri, kalau makan biasanya udah ada yang nyiapin. Baik nek, untuk kedua pengkajian hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama Nars. Untuk hasil keduanya itu bagaimana ya? Iya nek, untuk hasil resiko jatuh itu totalnya 11. Nah termasuk kategori jatuh sedang. Nanti saya akan pasang gelang tanda resiko jatuh di tangan nenek ya. Terus saya akan memasang pegangan di kamar mandi dan saya akan memasang lampu agar redup di kamar nenek. Wah baik sekali, terima kasih ya Nars. Nah ini untuk pengkajian kedua tadi, dari 6 kegiatan nenek mandiri, 3 kegiatan yaitu berpakaian kontrol, buang air dan makan, sementara 3 lainnya itu masih memerlukan bantuannya nek. Oh jadi hasilnya mirip kayak waktu kemarin ya Nars? Ya itu masuknya ke kategori C nek. Baik Nars, terima kasih. Sama-sama nek, dengan ini seluruh rangkaian pengajiannya selama 3 hari sudah lengkap ya nek. Kemampuan fungsionalnya, status mentalnya, dan resiko jatuhnya sehari-hari. Nanti kami akan susun jadi rencana yang lebih baik, asuhan keperawatan nenek yang lebih tertara. Baik Nars, saya percaya sama Nars. Baik nek, saya kembali ke ruangan terlebih dahulu ya. Iya Nars. Terima kasih nek. Ya sama-sama.